tulus bilang. Jadi orang harus tulus. Baik, Bapak Ibu, nanti setelah ibadah kita akan ada perjamuan kudus. Ada yang belum dapat? Kalau ada yang belum dapat nanti boleh angkat tangan, tolong dibagi. Belum sih? Ya, yang belum dapat. Baik, tulus ya. Nah, apa sih tulus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tolong diklik saja. Tulus itu berarti sungguh, bersih hati, tolong diklik ya. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, ya, itu tulus. Ya, ini dari Kamus. Nah, apa sih berkat Tuhan bagi orang yang tulus? Ini banyak sekali. Ada beberapa yang saya angkat pada pagi hari ini. Yang pertama di Mazmur 73 ayat yang pertama. Klik. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, dengan jelas, ada yang berkata amin, ada yang percaya katakan amin. Ya, pemazmur mengatakan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekarang tanya lagi sama kiri kanannya, Allah baik sama kamu enggak? Kalau enggak, apa mungkin kamu kurang tulus ya? Begitu ya. Tapi yang luar biasa, Allah itu baik. Allah menyukai orang-orang yang tulus hati. Allah berkenan kepada orang-orang yang bersih hatinya. Jadi menjadi orang yang tulus, untuk menjadi orang yang tulus berarti kita harus membuang segala niat jahat. Amin. Untuk menjadi orang yang tulus kita harus membuang semua dendam. Coba, ada yang masih suka dendam enggak? Untuk menjadi orang yang tulus kita harus membuang iri hati. Wah, ngiri satu dengan yang lain itu harus dibuang. Kalau ada iri hati itu nggak bisa jadi tulus kita. Untuk menjadi tulus, supaya kita menjadi orang yang tulus hati, semua kekotoran yang dalam hati kita harus dibuang, dibersihkan. Ya. Jadi hari ini kalau ada yang di antara kita masih menyimpan niat jahat, dendam, iri hati, kegeraman, semua yang kotor kita buang, jangan dibawa pulang. Amin. Ya. Jadi biar kita mau isi hati kita dengan segala yang baik, segala yang baik, yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, dan segala macam kebaikan. Oh, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang ingin merasakan kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan? Mau merasakan kebaikan Tuhan? Oke? Gampang. Allah itu baik bagi mereka yang tulus. Waktu kita belajar memiliki hati yang tulus, maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Mazmur juga menyatakan bahwa jadi dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah sangat mempentingkan, Allah sangat memperhatikan masalah hati. Oke? Dari ayat ini Allah sangat mementingkan, Allah sangat memperhatikan masalah hati. Muka kita mungkin boleh senyum gitu ya, boleh senyum, tapi yang Allah lihat bukan senyum di muka kita, yang Allah lihat itu masalah hati. Sama di mana-mana kita bisa puji Tuhan, Shalom. Ya memang si Abda Firman Tuhan juga berkata, apa yang dari hati keluar dari mulut. Betul ya, dari dalam hati. Tapi yang Allah lihat bukan hanya yang di luar, Allah melihat sampai ke dasar hati. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, hati ini menjadi tercemar, kotor. Hati tidak bersih lagi. Hati jadi tidak tulus. Sehingga banyak, saya mau tanya, Bapak Ibu banyak gak menemukan orang-orang teman yang ada di sekitar kita yang suka berpura-pura, yang suka bersandiwara, yang hatinya gak tulus lagi, yang hatinya gak bersih lagi? Pernah gak ketemu? Pernah ya? Iya. Kenapa? Karena ada dosa.
Tapi Tuhan mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan mau, hati kita tulus. Amin. Yang mau hatinya tulus katakan amin. Ya, tulus itu artinya salah satu yang sederhana. Apa maksud tulus? Tulus artinya itu tanpa pamrih, betul ya? Tidak menuntut balasan. Tulus juga bisa berarti tidak memandang rupa. Ya, seperti lagu tadi, kau bukan Tuhan yang tidak melihat rupa, kau bukan Tuhan yang tidak melihat harta. Tulus juga berarti tidak melakukan sesuatu karena ada maksud tertentu, ada udang di balik. Ya, kalau ada udang di balik wakwan yang kita makan sama-sama. Ya, ada udang di balik. Tulus itu tidak begitu. Ya, tulus bukan ada udang di balik bakwan atau di balik batu. Ya, tulus itu tetap berlaku baik, sekalipun mungkin mendapat respon yang tidak baik, dia akan tetap berusaha melakukan baik. Nah, ini ada hati-hati, ini hati-hati juga. Kalau seseorang berbuat baik, memberi, berkorban, tapi hanya untuk orang yang tertentu saja, orangnya itu terus dibeliin makanan itu, terus dikasih hadiah itu, terus pokoknya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, itu harus dipertanyakan apakah dia benar-benar tulus, karena yang dikasih hanya orang itu, begitu ya. Mungkin karena orang itu beken makanya dikasih, punya jabatan dikasih, berkuasa dikasih, karena ada niat di balik tindakan. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, apalagi berkat untuk orang tulus. Orang tulus ini dahsyat banget yang berikut. Ayat yang berikut ini luar biasa sekali. Mazmur pasal 11 ayat 7. Nah, ini dia. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah. Haleluya. Dahsyat ini Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang tulus akan memandang wajah. Orang yang tulus luar biasa. Nah, sebagai orang Kristen kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Kadangkala di zaman-zaman ini ketulusan itu, orang yang tulus itu sudah menjadi langka. Orang kadang-kadang seringkali berbuat baik karena ada sesuatu, dalam persahabatan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kadang-kadang orang banyak yang berbuat baik karena mengharapkan sesuatu. Ya. Mazmur pasal 11 ayat 7. Orang yang tulus akan memandang wajahnya Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau jadi orang tulus? Siapa mau memandang wajah Tuhan? Jadilah orang tulus. Nah, namun Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sampai dasar hati kita. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha tahu, ya. Dia Maha Adil, Dia mengasihi keadilan. Tuhan mengerti isi hati semua orang. Tuhan bisa melihat. Kalau dari luar mungkin kita melihat sama-sama berbuat baik, sama-sama berbuat baik. Tapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati kita. Amin. Ya, tadi ayat yang pertama Mazmur 73 ayat 1 berkata, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mazmur 11 ayat 7, orang tulus akan memandang wajah. Bagi manusia mungkin sama-sama memberi, sama-sama menolong, sama-sama berbuat baik. Ini kayaknya tulus, tapi Allah itu melihat sampai dasar hati. Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, boleh klik satu slide lagi ya. Tuhan tidak bisa ditipu.
Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 saya bacakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat sampai dasar hati kita. Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi marilah kita sama-sama belajar memiliki ketulusan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tulus. Betul kan Bapak Ibu ya? Ya, orang yang tulus melihat wajahnya. Tuhan baik kepada orang tulus. Lalu sekarang gimana supaya kita bisa menjadi orang tulus? Langkah yang pertama, kita harus sadari bahwa yang bisa membuat kita jadi tulus itu hanya Tuhan. Amin. Ketulusan itu berasal dari Allah. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang paling sempurna tentang ketulusan selama dia ada dalam dunia ini. Dia menolong orang, menyembuhkan orang, mengusir setan. Semua dilakukan dengan tulus. Bahkan sampai mati di kayu salib, semua dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang tulus? Kita harus sadar, kita harus mengerti semua berasal dari Allah. Dan untuk memiliki hati yang tulus, mari izinkan Allah Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita. Amin? Kok nggak ada yang amin? Oh iya dong Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kemampuan kita sendiri kita nggak mungkin bisa jadi orang tulus. Ya, dengan kemampuan manusia. Yang kita menolong orang sekali, iya. Menolong orang sekali lagi, iya. Mau nolong lagi. Idih, enak bener sih orang lain ditolong, aku sendiri kayaknya nggak ada yang nolongin. Begitu. Padahal Tuhan penolong kita. Amin. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa ketulusan itu berasal dari Allah. Kita harus memiliki hati kita yang tulus. Untuk memiliki hati yang tulus, kita harus berdoa, kita harus izinkan. Mari Allah Roh Kudus berkuasa atas hidup saya. Ada lagu lama yang berkata begini, yang bisa nyanyi sama-sama saya. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Terus, tahu nggak? Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku punya, itu punya Tuhanku. Dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita punya, apa padaku, ku dapat dari Bapa. Amin. Jadi kalau memang mungkin kita harus sampai menolong orang lain, apa aku punya, itu punya Tuhanku ya. Ya sudahlah, kita relakan. Kita belajar jadi orang yang tulus. Amin. Ya, kita izinkan Allah Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar membangun hubungan yang baik dengan sesama. Membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Ya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, jangan takut kecewa. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau mungkin ada gesekan ya sudah, nggak apa-apa, jalani saja. Dan jangan takut kalau kita gagal. Waduh, rasanya tersakiti gimana? Ya udah, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya masih tersakiti. Saya masih belum bisa tulus dengan baik. Saya masih suka sebel dan sebagainya. Nggak apa-apa, mengakulah sama Tuhan. Minta ampun. Ya, dan belajar memperbaiki, bangun hubungan yang baik. Dan yang ketiga, kita mau belajar melayani sesama lebih baik. Haleluya. Melayani sesama lebih baik. Katakan sama-sama yang ketiga, 1, 2, 3. Melayani sesama lebih
baik Bapak Ibu Saudara. Ingat, tulus kita melakukan tanpa pamrih. Mudah enggak? Mudah enggak? Bagi daging itu enggak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan kita mampu melakukannya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, percayalah. Dan jangan takut Bapak Ibu Saudara. Orang tulus akan memandang wajah Tuhan. Tuhan itu baik kepada orang-orang yang tulus. Haleluya. Kita minta Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita, memampukan kita untuk bisa berbuat dengan tulus. Kita membangun hubungan yang baik dengan sesama, lalu kita belajar melayani lebih baik lagi. Siap? Kita berdoa seluruh jemaat GBD Kasih Bersaudara adalah orang-orang yang tulus, yang memandang wajah Allah, yang melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Iya, mau jadi orang tulus ya? Mau melihat kebaikan Allah bukan? Ya, iya. Yang mau melihat kebaikan Allah, ayo jadi orang tulus. Nanti ada sambungannya sih, dan orang benar, ya, bersih hatinya, ya. Oke, satu-satu, tulus dulu. Berasal dari Allah, membangun hubungan yang baik, dan melayani sesama lebih baik. Nah, yang terakhir, ada dua hal. Belum, sabar. Ya. Yang terakhir, jadikan dua hal itu sebagai kebiasaan. Inilah latihan untuk kita semua. Ya, latihan. Apa latihannya? Yang pertama itu mengasihi dengan tulus. Katakan sama-sama, mengasihi dengan tulus. Ya, ayatnya 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, ini kita harus lakukan jadi kebiasaan. Yang pertama tadi apa? Mengasihi dengan tulus. Mengasihi dulu dengan tulus. Latihan, ini latihan, harus jadi kebiasaan. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi siapa? Mengasihi pasanganmu. Pertama kan pasangan dengan tulus. Mengasihi keluarga dengan tulus. Mengasihi juga orang lain dengan tulus. Yang mau katakan amin? Wih, banyak juga ya. Dipraktekkan. Iya, ini harus jadi kebiasaan kita. Mengasihi dengan tulus. Itu ada gambar, ada seorang ibu tua dibantu, ya, mengasihi dengan tulus. Ada sebuah kisah tentang Mahatma Gandhi. Dia tokoh dunia, memperjuangkan hak-hak sipil dan ingin tanpa kekerasan tanpa kekerasan. Rupanya beliau sudah membaca firman Tuhan dan beliau suka dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi masalahnya ada di orang Kristen masalahnya. Ya, beliau tertarik, dia lihat kekristenan tidak ada kasta dan sebagainya, dia pelajari ajaran Yesus. Dan kemudian di satu hari Minggu, ini kisahnya, sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Beliau, Mahatma Gandhi, dia datang ke sebuah gereja. Kebetulan di sana banyak orang kulit putih. Ketika dia hendak masuk ke gereja, seorang pelayan gereja menghentikannya dan berkata, "Maaf, tidak ada tempat bagi kamu." Akhirnya Mahatma Gandhi pun pergi dengan kecewa. Dan mulai saat itu dia tidak ingin lagi menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita harus siap menerima siapapun yang datang mencari Tuhan. Amin. Tadi kan lagunya sama seperti Yesus. Tuhan aja tidak pernah melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Jadi kita juga harus siap mengasihi dengan tulus. Ya.
Saya tidak tampilkan ayatnya, tapi Bapak Ibu bisa catat di Titus 2 ayat 10 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya. Mengapa kasih yang tulus itu harus jadi gaya hidup dalam gereja? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus telah memberikan teladan mengasihi dengan tulus. Ya. Haleluya. Jangan pilih kasih, jangan mengasihi dengan motivasi yang salah atau punya kepentingan sesuatu, tetapi mari kita mengasihi dengan tulus. Waktu kita mengasihi dengan tulus, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Kita mempermuliakan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menjadi kebiasaan? Yang kedua, boleh diklik slide yang terakhir. Memberi dengan tulus. Iya, ini dia. Tadi yang pertama mengasihi dengan tulus. Yang kedua, kita mau belajar sebagai kebiasaan setiap hari kita memberi dengan tulus. Katakan sama-sama, memberi dengan tulus. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing, ada di slide ya, Bapak Ibu bisa baca. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memiliki segala sesuatu. Langit dan bumi seisinya milik Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak butuh pemberian kita. Tuhan nggak butuh pelayanan kita. Kalau dilakukan dengan terpaksa dan tanpa kerelaan hati. Jadi waktu kita memberi, kita harus memberi dengan tulus. Waktu kita melayani, kita juga harus melayani dengan tulus dan sukacita. Amin. Orang yang memberi dengan tulus, dia tidak akan mengeluh. Orang yang memberi dengan tulus, dia tidak akan hitung-hitungan. Orang yang memberi dengan tulus tidak akan mengharapkan pujian. Ya, pujian dulu, aku udah memberi nih. Aduh, kok nggak dibilang terima kasih? Ya enggak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang memberikan dengan tulus tidak mengharapkan pujian yang sia-sia. Orang yang memberi, dia ingin juga menyenangkan hati Tuhan tatkala dia memberikan dengan tulus. Jadi dua hal ini kita lakukan menjadi kebiasaan. Amin. Amin. Ya, dan bagian yang paling akhir, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh di dalam Lukas pasal 14 ayat 12. Kalau kamu mengadakan perjamuan, makan-makan, janganlah kamu mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu atau tetanggamu yang kaya, supaya nanti mereka bisa membalas mengundang kamu pula. Tapi kata Tuhan, kalau engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dan engkau akan berbahagia. Karena mereka nggak punya apa-apa yang bisa mereka balas, tapi percayalah, Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Nah, bukan berarti nanti pas ulang tahun tidak boleh undang teman-teman komsel, undang teman-teman di gereja. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Boleh, undang-undang lah, ya. Tapi yang pasti hati kita tulus, kita juga punya kerelaan untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, Tuhan memberkati. Ini adalah karakter yang pertama. Apa tadi? Tulus. Tuhan memberkati. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur.
tulus